Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, hari ini kita masih ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas sampai saat ini. Saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Engkau sungguh luar biasa baik bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati bila pemberitaan firman-Mu dapat jalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Saudara, dimanapun kita berada, pasti kita pernah mengalami suatu situasi yang dimana kita mau mengikuti seseorang, meneladani seseorang, mencontohi seseorang. Bahkan kita selalu pernah mendengar bahwa ikutilah teladan dia, ikutilah kehidupan dia supaya engkau juga bisa seperti dia, sukses seperti dia. Dan bahkan kadang kita menilai diri kita sesuai dengan standar orang. Karena kita melihat orang sukses, jadi kita berpikir, oh saya juga mau seperti dia. Saudara, dalam kehidupan kita terkadang seringkali meneladani hal-hal yang mungkin secara duniawi itu adalah hal yang benar dan hal yang sungguh luar biasa di mata dunia. Namun dalam perjalanan kehidupan kita akan menemui yang namanya kekecewaan. Mungkin karena orang yang kita teladani selama ini jatuh dan terpuruk dan kita mulai kecewa. Saudara, saat ini saya rindu membagikan suatu firman dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan di ayat 5 sampai 6. Filipi 2 ayat 5 sampai 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, dari ayat ini saya mengambil satu tema, yaitu teladan yang sempurna. Kalau saudara tahu, surat Filipi ini ditulis oleh Paulus pada saat dia berada di dalam penjara, dan Paulus lebih menekankan surat ini sebagai nasihat untuk jemaat yang ada di Filipi supaya mereka yang ada di sana terus memelihara persekutuan melalui kerendahan hati dengan melihat kepada Yesus. Dan surat ini juga ditujukan untuk menyampaikan sukacita yang dirasakan oleh Paulus dan karena melihat ketaatan yang ada di jemaat Filipi. Dan saudara, saat kita berbicara tentang teladan, itu berarti kita menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai contoh, dapat kita contohi, dapat kita tiru, supaya kita juga sama seperti dia atau sama seperti orang yang kita mau contohi. Baik itu lewat perkataan, sikap, dan tingkah lakunya, kita mau seperti dia. Saat kita berkata meneladani teladan yang sempurna, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat kita jadikan sebagai teladan yang sempurna. Teladan yang sempurna hanyalah Yesus. Saat kita berkata meneladani Yesus, berarti kita mengikuti cara Yesus, apa yang dia lakukan. Saudara, dalam ayat 5 ini, kata pikiran dan perasaan itu menggunakan satu kata saja, yaitu pronite, yang artinya punyailah pikiran atau bersikaplah. Jadi saat kita mengatakan kita meneladani Yesus sebagai teladan yang sempurna, berarti kita menaruh pikiran, perasaan kita yang itu berarti
kita bersikap sama seperti Kristus. Kita bersikap, bertingkah laku seperti Yesus. Dan menariknya di ayat ini, pikiran dan perasaan itu digunakan hanya satu kata. Jadi itu adalah satu kesatuan di mana pikiran kita, perasaan kita, dan itu akan menimbulkan tingkah laku. Itu harus sesuai dengan Yesus sebagai teladan kita. Setiap orang percaya seharusnya menjadikan Yesus sebagai teladan yang sempurna dalam kehidupannya. Kita sebagai orang-orang yang percaya seharusnya menjadikan Yesus sebagai teladan yang sempurna, karena ada alasan. Di sini saya menuliskan ada 2 alasan. Alasan yang pertama, mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan yang sempurna. Pertama itu adalah kerendahan hati Yesus. Mengapa? Di ayat yang ke-6 dan 7 saya bacakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, kalau kita menyelidiki kata asli dari tidak menganggap itu berasal dari bahasa aslinya harpagnos, yaitu suatu sikap yang akan diambil, yang telah dan akan terus dimiliki. Saudara, menarik di sini bahwa Yesus mengambil sesuatu yang belum ia miliki. Dia mengambil sesuatu yang sebelumnya ia tidak miliki, yaitu kemanusiaan. Dia yang Allah seutuhnya, pribadi Allah, tidak pernah menjadi manusia sebelumnya. Karena kerendahan hatinya, ia rela untuk menjadi manusia, di mana sikap itu dia belum pernah ambil sebelumnya. Mengosongkan diri dari bahasa asli morpendololabon, yang berarti melepaskan kedudukan dan meninggalkan kemuliaan yang memang ada pada Yesus. Kemuliaan, kedudukan yang sudah sangat tinggi dimiliki oleh Yesus ditinggalkannya. Dia mengosongkan dirinya dari apa yang sudah dimiliki, kemuliaan, kekuasaan. Dia rela mengosongkan dirinya, merendahkan diri untuk menjadi manusia, datang ke dunia. Semuanya dilakukan karena kita manusia yang berdosa. Dan ini menjadi alasan penting mengapa kita menjadikan Yesus sebagai teladan yang sempurna. Karena Yesus yang berkuasa rela mengosongkan dirinya, yang awalnya dia adalah Allah yang maha kuasa, mulia, tapi dia rela menjadi manusia yang belum pernah dia ambil sebelumnya, dan dia rela ambil. Saudara, kalau saudara mengingat kisah Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden, berbeda jauh dengan Yesus. Adam dan Hawa ingin menjadi setara dengan Allah dengan cara yang salah. Karena godaan iblis, mereka mau setara dengan Allah. Mereka mau supaya mereka setara dengan Allah, sejajar dengan Allah, berkuasa seperti Allah, dengan cara yang salah, mengikuti godaan iblis. Yesus tidak menganggap kesetaraan yang telah ia miliki itu. Kesetaraannya dengan Allah ia tidak anggap, padahal itu sudah menjadi miliknya. Dan ia tidak menganggap itu sebagai hal yang istimewa untuk dia pakai demi kepentingannya sendiri. Tetapi apa? Yesus rela meninggalkan hal itu, menjadi manusia hanya untuk menebus dosa kita. Ini adalah perbedaan yang jauh berbeda. Manusia ingin menjadi setara dengan Allah untuk kepentingan diri sendiri, tetapi Yesus memilih jalan lain, yaitu mengosongkan dirinya, meninggalkan kedudukannya,
merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk kepentingan kita semua. Jadi ini menjadi alasan pertama mengapa kita harus meneladani Yesus. Alasan yang kedua yang perlu kita teladani, yang perlu kita ketahui mengapa kita harus meneladani, menjadikan Yesus sebagai teladan yang sempurna, yaitu taat sampai mati. Ayat 8 saya akan bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat, hupekos dari bahasa aslinya, itu mendengarkan, patuh, tunduk. Kata ini merupakan kata keterangan bahwa Yesus tidak hanya patuh atau tunduk setengah-setengah, tetapi ia tunduk patuh terhadap otoritas Allah sampai ia mati. Ia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Saudara, ini menjadi alasan penting dalam kehidupan kita. Saat kita mau meneladani Yesus, menjadikan Yesus sebagai teladan yang sempurna, karena ia taat sampai mati. Bukan hanya taat saat ia menjadi manusia turun ke dunia, tetapi ia taat sampai mati. Taatlah sebagaimana Yesus telah taat. Bukan taat hanya sekedar taat setengah-setengah, tetapi teladanilah Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Salah seorang tokoh, Awi Tozer, mengatakan iman yang sejati selalu diekspresikan melalui ketaatan. Saat kita berkata kita beriman kepada Yesus, kita beriman bahwa ia telah menjadi manusia, datang ke dunia, ia telah mati dan bangkit. Berarti kita harus menunjukkan hal itu melalui ketaatan kita kepadanya. Ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Yesus. Allah, hasil akhir dari ketaatan Yesus di ayat 9 sampai 11 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah sangat bangga dan puas dengan karya Yesus di bumi. Namanya menjadi lambang kebanggaan karena ketaatan Yesus. Semua kuasa di langit, di bumi, dan di bawah kolong langit tunduk bertekuk lutut kepadanya. Ketaatan yang kecil, saudara, itu akan menghasilkan buah yang besar. Jadi ini adalah menjadi alasan kedua mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan yang sempurna, karena ia telah taat sampai mati. Saudara, iman tanpa ketaatan itu akan berakhir kesia-siaan, dan ketaatan tanpa iman itu akan menghasilkan kemunafikan. Untuk itu, miliklah kerendahan hati sama seperti Yesus, dan taatlah sampai Tuhan menjemput kita. Tuhan tidak menuntut banyak dalam kehidupan kita, tapi ikutilah teladan sempurna, yaitu Yesus. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita untuk kita senantiasa hidup meneladani Yesus sebagai teladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri renungan kita, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami semakin hidup serupa dengan Kristus, meneladani Yesus dengan senantiasa rendah hati dan taat sampai mati. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.